Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas terkait model pemeliharaan yang dilakukan oleh salah satu peternak kami di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana dalam siklus pemeliharaan yang dilakukan selama ini oleh peternak itu dilakukan secara teratur dan alhamdulillah performan yang selama ini dihasilkan oleh peternak itu sangat bagus. Nah, berikut ini saya akan memperlihatkan ilustrasi kandang yang kita lihat tampak dari atas. Jadi ini merupakan gambar ya di mana panjang kandang ini itu sebanyak 9 petak. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Terus untuk jarak antara ini dengan ini itu 4 meter. Jadi panjangnya itu 36 meter, kemudian untuk lebar ini lebarnya 8 meter. Jadi populasinya 2.500 ekor dengan ukuran 36 meter kali 8 meter. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi seperti ini ilustrasi yang saya bisa perlihatkan. Ini merupakan brooding 1, brooding 2, brooding 3, dan brooding keempat, di mana setiap brooding ini berisikan 625 ekor. Kemudian brooding atau brooder yang digunakan, cikgor yang digunakan itu terbuat dari seng, di mana ini seng yang melingkar ini, begitupun yang di sebelah sini, di sini, dan di bagian sini. Jadi 625 ekor. Kemudian jumlah pemanas yang digunakan sebanyak 4 buah sesuai dengan jumlah broodernya. Nah, yang perlu kita teman-teman, Bapak Ibu harus ketahui bahwa setiap DOC yang tiba di kandang itu sebaiknya ditimbang. Itu tujuannya adalah sebagai dasar buat kita untuk mengetahui berat DOC kita dan bisa kita klasifikasikan apakah DOC itu masuk dalam DOC strain apa, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentunya ini menjadi tolak ukur sebagai dasar untuk menghitung bobot ayam di umur berikutnya. Jadi ini seperti ini ilustrasi gambarnya. Jadi diameternya 3 sampai 4 meter, kemudian ciguar terbuat dari seng plat, kemudian seng plat panjangnya 16 meter, kemudian lebar 60 cm yang nantinya akan menjadi tinggi dari ciguar tersebut. Nah, ini model yang dilakukan oleh peternak mulai check in sampai umur 2,5 hari atau 60 jam selama kedatangan DOC. Baik, kemudian alas yang digunakan adalah sekam, di mana untuk brooder ya yang di warna putih ini merupakan alas koran. Jadi peternak menggunakan alas koran selama 2,5 hari. Kemudian untuk jumlah yang digunakan surat kabar itu sebanyak 10 kg. Itu sudah termasuk cadangan dan diganti atau ditambahkan. Jadi ketika misalnya alasnya sudah mulai basah, maka peternak harus berinisiatif untuk menambahkan seperti itu. Baik, kita coba masuk pada gambar ya. Jadi seperti ini ilustrasi gambarnya. Jadi ini surat kabar yang digunakan, kemudian sudah ada bibit cik, kemudian tempat minum. Nah, ini foto diambil setelah 19 jam kedatangan ayam. Seng cikguar, kemudian kertas koran, baby chick feeder, TMAO atau bell drinker.
Nah, untuk TMAO digunakan itu tepat 12 jam setelah kedatangan. Jadi sebelum mulai dari 0 jam sampai 12 jam itu masih menggunakan tempat minum manual. Ya. Nanti setelah 12 jam itu tempat TMAO-nya sudah bisa diberikan ke ayam, ya. Kemudian untuk baby chick, ya. Jadi baby chick juga itu 12 jam setelah kedatangan baru digunakan. Sebelumnya mulai dari 0 jam sampai 12 jam itu pakan ditabur secara kontinu dan intens, ya. Jadi ketika misalnya korannya sudah mulai basah, dilapisi dengan koran baru, kemudian pakan ditabur. Seperti itu. Jadi itu dilakukan berulang sampai 12 jam kedatangan DOC. Nah, ini untuk pelebaran pertama yang dilakukan oleh peternak. Nah, untuk pelebaran pertama itu dilakukan di umur 2,5 hari, kemudian berlangsung sampai ayam berumur 4 hari. Kemudian untuk target rata-rata berat badannya itu sudah 3 sampai 3,5 kali dari berat DOC. Jadi itulah tujuannya kenapa DOC itu harus ditahu berapa berat pada saat tiba di kandang. Nah, untuk ukuran cigor atau ukuran brooder itu sudah 4 kali 4 meter persegi. Jadi kita sudah perluas seperti ini. Ya. Kemudian untuk pelebaran yang kedua, modelnya akan seperti ini. Jadi ukurannya sudah bertambah luas 6 kali 4 meter persegi. Kemudian untuk bobot badannya itu sudah targetnya masuk 4 kali berat badan DOC. Ya, seperti ini ya. Nah, untuk baby chick feeder atau bell drinker atau TMAO ditambah sesuai dengan space atau jaraknya. Kemudian alas sekam bagian atas yang bawah rutin dikerok atau dikeluarkan serta menambah sekam baru atau sekam cadangan. Tentunya untuk mempertahankan ketebalan. Jadi bagian sekam yang sudah mulai basah bagian atas itu dikerok, dikeluarkan, kemudian sekam cadangan dimasukkan untuk melapisi sekam yang tadinya sudah dikerok. Kemudian untuk sirkulasi tentunya tirai dalam itu sudah bisa diangkat, ya, tentunya melihat kondisi ayam ya. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah bagaimana kecukupan sirkulasi yang ada di dalam brooder. Ini untuk pelebaran yang ketiga. Pelebaran yang ketiga itu sudah berukuran 8 kali 4 meter persegi. Jadi seperti ini, 8 kali 4 meter. Begitupun yang di bagian B, C, dan D. Ya. Baby chick feeder atau bell drinker itu ditambah sesuai dengan space atau jaraknya. Kemudian alas sekam rutin dikeluarkan, kemudian sirkulasi atau pertukaran oksigen itu perlu diperhatikan. Ini hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Nah, untuk targetnya di umur 6 sampai 7 hari itu sudah mencapai 5 kali bobot DOC, ya. Jadi ketika misalnya DOC-nya 40 gram tiba di kandang, berarti 7 hari targetnya itu sudah mencapai 200 gram atau 5 kali dari bobot 40 gram tadi. Seperti itu. Nah, kita masuk pada pelebaran selanjutnya. Ini sudah 8 kali 6 meter persegi. Ini perlu saya jelaskan ya, bahwa ini merupakan daerah ya, daerah di mana tidak ada sekam.